Halo para sobat Gudang Desain, ketemu lagi sama Gede ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini Gede mau bagikan desain rumah nih, yang bagian halaman depannya aja udah kelihatan asri banget. Apalagi di bagian dalamnya ada taman yang walaupun mungil berguna banget nih buat rumahnya jadi super nyaman. Dan ini adalah rumah dengan taman indoor yang asri di atas lahan 7 x 15 meter. Rumah ini seperti Gede katakan punya taman yang berdampingan dengan area dapur dan ruangan makan, juga ruangan keluarganya. Rumahnya punya 3 buah kamar tidur ya. Untuk agenda sista yang mau lihat penjelasan denahnya lebih lengkap, akan Gede berikan linknya di akhir video. Nah, sekarang kita lihat bagian tampak depan rumah 7 x 15 meternya nih. Dengan pemilihan warna dan material yang tepat, rumah lebar 7 meter juga bisa kelihatan keren nih kak. Untuk akses masuk ke halaman rumahnya, pada video kali ini Gede satukan dengan pintu carportnya ya. Sementara untuk budgetnya, dengan luas bangunan 84 meter persegi di kisaran 350 jutaan. Untuk bagian dinding depan rumahnya, Gede berikan pasangan dinding roster sebagai aksen di bagian depan rumahnya. Tepat di belakangnya akan ada area taman yang Gede buat memanjang dengan ukuran 4 x 2 meter. Kak Gede mah kebiasaan deh, area carportnya pasti selalu nggak ditutup. Tenang dulu, pada video kali ini Gede berikan alternatif penampakan rumahnya jika diberikan kanopi nih. Gede memang sengaja kadangkala tidak sertakan kanopi di bagian atas carportnya supaya penampakan depan rumahnya bisa kalian lihat secara utuh. Nah, sekarang kita lihat bagian carportnya ya. Untuk penutup kanopi carportnya, kalian bisa gunakan kaca yang ditemper maupun solar flat ya. Sementara untuk area carportnya sendiri, Gede buat dengan ukuran 3 x 4,5 meter, di mana tepat di bagian belakangnya akan ada akses kedua sekaligus area parkiran garasi motornya tuh. Jadi lengkap nih untuk akomodasi kendaraan kalian. Berlanjut kemudian dari arah carport, di bagian samping akan ada akses untuk menuju ke bagian taman yang di depan dan juga ke bagian area terasnya. Untuk area terasnya sendiri di sini Gede buat dengan ukuran 1,5 x 2,5 meter, di mana di bagian sampingnya ada bukaan jendela sudut lagi nih. Udah lama ya Gede nggak pakai. Nanti kita lihat ya dari ruangan apa tuh. Sekarang kita langsung masuk aja yuk ke dalam rumahnya kak. Sesaat kita masuk ke dalam rumah, kita akan diterima di area ruangan tamunya ini. Untuk area ruangan tamunya, Gede buat dengan ukuran 2,5 meter dikali 2,5 meter, lengkap dengan bukaan kaca menuju ke bagian teras yang ada di depannya. Kemudian di bagian sampingnya ada bukaan jendela besar yang bisa kalian ganti dengan sebuah pintu lipat kalau kalian ingin area ruangan tamunya fungsional dan bisa disatukan dengan area garasi motor yang ada di sampingnya kayak gini nih. Nah, kan kalau misalkan bisa digabung begini, kalau butuh ruangan yang besar jadi kalian nggak bingung lagi. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, apakah perlu menggunakan pintu lipat atau cukup sebuah jendela besar aja. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Dari arah ruangan tamu yang di depan, Gede mau ajak agenda sista menuju ke bagian tengah rumahnya, tepatnya ke bagian area ruangan keluarganya. Ini nih kak. Untuk area ruangan keluarganya, Gede buat dengan ukuran yang cukup besar nih, 4 meter dikali 2,5 meter, dikelilingi dengan bagian-bagian ruangan yang lainnya. Gede izin jelaskan sebentar ya. Kalau agenda sisa dari arah ruangan tamu yang tadi, berbelok ke kanan melalui ruangan keluarga, akan menuju ke kamar tidur anak yang pertama yang berada di bagian depan kiri rumahnya. Sementara kalau dari ruangan tamu berbelok ke kiri menuju ke kamar mandi dan garasi motor yang sekaligus tembusan akses samping rumahnya ya. Ada juga pintu ke kamar tidur anak yang kedua tuh kak. Sekarang kita lihat satu-satu, kita mulai dari kamar tidur anak yang pertama. Wih, kamar tidur anaknya terasa terang banget ya. Karena Gede berikan banyak bukaan di bagian kiri dan kanan dari kepala ranjangnya tuh.
Untuk kamar tidur anak yang pertama ini cukup unik ruangannya nih. Selain ada ruangan untuk meletakkan ranjang, ada juga area koridor yang bisa kalian manfaatkan untuk meletakkan lemari bajunya. Nah, sekarang kita kembali ke ruangan keluarga yuk Kak. Gede mau ajak kalian berpindah ke bagian sisi kanan rumahnya nih. Sekarang kita pindah ke bagian kanan rumah untuk melihat tembusan akses samping yang dari belakang karpot ya. Kak Gede, kalau nyorot bisa nggak? Jangan putus-putus gitu, kayak orang lagi jalan aja. Nah, khusus di bagian yang depan kanan, Gede akan sorot seperti itu ya. Yuk Kak, ikut Gede. Tepat di bagian belakang dari garasi motor ada ruangan servis berukuran 1,5 dikali 1,5 meter. Di sini Gede letakkan area mesin cucinya ya, tepat di bagian depan dari kamar mandinya. Kalau kalian berbelok ke kiri, ini adalah area garasi motor yang ada di belakang karpot yang Gede buat dengan ukuran 3 kali 2,5 meter. Area garasi motor ini multifungsi. Selain untuk menyimpan kendaraan kalian, pada siang hari bisa kalian gunakan juga untuk menjemur pakaian kalian. Nah, itu ada bukaan jendela dari arah kamar mandi yang ada di belakangnya ya. Di bagian atasnya ada bukaan sunroof untuk membantu pencahayaan pada saat kalian menjemur. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Seolah-olah misalkan Agan dan Sista baru pulang dari kantor, dari luar rumah, dan mau masuk ke dalam rumah. Kalian bisa masuk melalui pintu samping dan menuju ke bagian area ruangan servisnya ini untuk bersih-bersih dulu nih. Makanya area kamar mandinya Gede letakkan tepat di bagian belakang dari garasi motornya. Selain itu, kamar mandi yang di depan ini jadi bisa Agan dan Sista gunakan juga apabila ada tamu yang ingin ke kamar mandi, sehingga tidak perlu terlalu jauh ke dalam rumah kalian. Semoga cocok ya dengan perletakan area kamar mandi yang ada di depan kanan ini. Nah, sekarang kita lanjut menuju kamar tidur anak kedua yang ada di belakangnya nih Kak. Untuk kamar tidur anak yang kedua, Gede buat dengan ukuran 3 dikali 2,5 meter yang dilengkapi dengan bukaan yang menuju ke bagian taman indoor yang ada di bagian depannya. Yuk langsung kita lihat aja area tamannya yang walaupun mungil tapi bermanfaat banget. Area taman yang berada di bagian belakang ini Gede desain tepat berada di tengah-tengah dari ruangan dapur yang ada di bagian kiri rumah dan juga dari kamar tidur utama yang ada di sisi kanan tamannya. Area taman ini juga memberikan pencahayaan langsung kepada ruangan keluarganya ya. Tuh, kalau dilihat dari atas aja, tamannya nggak terlalu besar sebenarnya. Namun, walaupun mungil, taman ini bisa memberi efek luar biasa, apalagi untuk bagian dapur yang ada di sampingnya. Bayangin nih kalau misalkan di sini adanya tembok, bukan taman. Pasti dapurnya jadi sempit tuh Kak. Apalagi tepat di bagian ujung dari tamannya ada area kolam ikannya. Wah, udah keren banget deh. Nah, sekarang kita lihat nih area kamar tidur utama yang di sampingnya. Kamar tidur utama ini juga memperoleh manfaat dari taman yang ada di depannya loh. Untuk ukuran kamarnya adalah 3 kali 4 meter yang Gede lengkapi dengan area kamar mandinya sendiri. Ukuran kamar mandinya adalah 2 meter dikali 1,5 meter yang Gede lengkapi dengan shower dan juga kloset duduk ya. Kalau komposisi 2 alat sanitari ini bisa kalian ganti dan sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, sekarang kita kembali ke bagian tamannya yuk. Kita mau pindah ke bagian dapur dan ke bagian ruangan satu lagi yang kira-kira kalian bisa tebak nggak ruangan apa nih? Dari arah belakang kanan rumah di mana ada kamar tidur utama, kita pindah ke bagian belakang kiri rumahnya untuk lihat lebih detail bagian dapurnya ya. Kak Gede, kayaknya area dapurnya terlalu terbuka banget deh. Nah, untuk Agan dan Sista yang berpikir seperti itu, kalian bisa tambahkan sekat tepat di bagian belakang dari ruangan keluarganya nih, agar area dapurnya tetap punya privasinya sendiri. Nah, untuk ukuran dari area dapurnya ini adalah 2,5 dikali 4 meter, memanjang sepanjang dari taman yang ada di bagian sampingnya. Seperti Agan dan Sista lihat, Gede sudah lengkapin juga dengan sebuah meja makan 4 seat yang langsung menghadap ke bagian taman di sampingnya.
Kalau kalian mau ganti dengan meja bar itu juga boleh ya. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Berlanjut kemudian, tepat di bagian belakang dapur akan ada akses pintu yang membawa Aganashita ke bagian area gudangnya nih. Untuk area gudangnya sendiri, Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 1,5 meter. Lengkap nih, rumah kali ini ada gudangnya juga. Sesuai janji Gede di awal video tadi, saat Gede menjelaskan Dena, Gede akan berikan link menuju langsung ke bagian video yang khusus membahas lebih detail bagian Dena rumah 7x15-nya ini. Kalian bisa klik link yang ada di bagian atas kanan dari layar kalian ya. Nanti akan langsung menuju ke videonya. Kalau di sana penjelasan Denanya lebih detail, kenapa ruangan ini ditaruh di sini dan lain-lainnya semua lengkap dibahas. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai habis. Bantu like dan bantu bagikan videonya. Mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi Kak di rumah berikutnya. Bye.